Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisy Susanti, NIM 22078037 dari Tata Rias dan Kecantikan. Jadi di sini saya akan jelaskan isi dari proposal yang telah saya buat. Di sini saya mengambil tentang pengelolaan usaha salon kecantikan. Dalam pengelolaan usaha salon kecantikan ini, di sini saya membuat sebuah perencanaan nama salon yaitu Aci Beauty Salon. Sebelumnya, saya akan menjelaskan Aci Beauty Salon ini merupakan suatu usaha kecantikan yang memfokuskan pada treatment atau perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mengapa di sini saya memilih untuk usaha di bidang kecantikan? Karena menurut saya semakin berkembangnya waktu, semakin berkembangnya zaman, terutama di negara kita yaitu Indonesia, sangatlah memperdulikan yang namanya kecantik, di mana semua orang terlalu care tentang ini ya, tentang kecantikan. Memang ini merupakan kebutuhan sekunder, tetapi banyak sekali orang yang mungkin ekonominya masih biasa saja, tapi tetap juga memperdulikan di kecantikan. Maka dari itu, saya membuat proposal di bidang kecantikan atau salon ini. Karena menurut saya peluang yang didapatkan itu sangat besar dan ini tidak akan habis. Karena seiring berjalannya waktu, bertambah juga perawatan yang akan dilakukan. Profil usaha ini, yaitu bisnis ini merupakan usaha yang berfokus pada kecantikan, di mana ini merupakan kebutuhan sekunder manusia. Kebutuhan ini biasanya diidentik dengan cewek. Seperti yang kita tahu, semakin berkembangnya zaman, perawatan tubuh memang sangat peduli terhadap hal tersebut. Banyak sekali wanita Indonesia yang peduli akan kecantikan mereka. Nah, jadi jenis usaha ini merupakan meliputi hair treatment, nail art, makeup, rebonding, lash lift, dan banyak lagi treatment yang dilakukan. Nah, dalam kepemilikan bisnis ini, salon ini didirikan dengan bersumberkan modal individu atau pribadi, yaitu dari saya sendiri. Tapi dalam pengelolaan salon ini dikelola dengan bersama, yaitu keluarga. Next, pertama ada perencanaan modal. Jadi modal awal yang diperoleh yaitu 50 juta, yang mana 10 juta dari modal tersebut digunakan untuk membeli peralatan seperti usaha lainnya. Jadi dalam membangun sebuah salon banyak sekali alat dan keperluan fasilitas untuk melengkapi kesempurnaan salon tersebut atau lebih bagus. Jadi dari 50 juta tersebut diambil 10 juta untuk melengkapi peralatan yang akan difasilitasi oleh salon Aci Beauty Spa tersebut. Nah, adapun perinciannya, yang pertama itu ada peralatan, alat kecantikan yang ditotalkan berharga 1.500.000. Kemudian untuk kosmetik itu 2 juta dan dilanjut dengan perlengkapan. Ini untuk cermin dan lain-lain 1 juta. Kemudian untuk tempat usaha. Usaha ini didirikan di kawasan yang ramai penduduk atau bisa dibilang di perkotaan karena untuk mempermudah komunikasi dan proses pemasaran. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, salon kecantikan ini merupakan kebutuhan sekunder manusia. Jadi, jika dibangun di daerah yang tidak ramai penduduk, maka salon ini akan sepi dikarenakan
kebutuhan kecantikan ini memang diperlukan oleh ekonomi menengah ke atas. Kemudian untuk manajemen karyawan salon. Jadi di sini seperti yang telah disebutkan di awal, yaitu modal yang digunakan adalah modal 100% dari pribadi. Usaha milik bersama keluarga. Modal pertama bisnis ini adalah sebesar 50 juta yang dibagi masing-masing berjumlah 3.500.000. Yang mana ini digunakan untuk membeli yang pertama itu peralatan alat kecantikan yang berharga 1 juta, kemudian kosmetik 2 juta, dilanjut dengan perlengkapan cermin dan lain sebagainya itu 500.000. Kemudian biaya perawatan itu mencapai 200.000 per bulan. Untuk gaji 6 orang karyawan, untuk gaji 5 orang karyawan itu berjumlah 700.000 per bulan. Kemudian biaya listrik 150.000 per bulan dan tambahan modal salon 1 juta per bulan. Jadi dalam perencanaan pengelolaan usaha salon kecantikan ini, bangunan yang digunakan masih disewa dan harga sewa per bulannya yaitu 2 juta per bulannya. Dengan perincian di atas, dengan perincian yang saya sebutkan tadi, dapat dihitung perkiraan pendapatan bisnis ini dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi, di sini saya telah merincikan minimal pendapatan dalam 1 bulan, yaitu dari potong rambut itu 7 juta per bulannya. Kemudian dari penyucian dan perawatan rambut itu 7 juta juga per bulannya. Kemudian dari make up itu 9 juta per bulan. Jumlah minimal pendapatan per bulan itu 23 juta. Dalam pengelolaan usaha salon kecantikan ini, ada beberapa syarat untuk menjadi karyawannya. Jadi di sini saya menggunakan strategi dengan memasarkan pengumuman untuk kebutuhan beautician, hairstylist, dan terapis. Bukan hanya itu saja, sekarang juga bisa dimanfaatkan dengan sosial media, yang mana di-share ke sosial media agar banyak orang melihat dan bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua ada kerjasama. Kerjasama di sini dimaksud dengan kerjasama dengan sekolah penata rambut atau kerjasama dengan sekolah tata rias atau SMK. Jadi dari pihak salon kecantikan ini bekerjasama dengan sekolah penata rambut atau sekolah tata rias supaya memudahkan mencari karyawan yang memang sudah berpengalaman di bidang tersebut. Yang kedua ada uang makan. Di sini karyawan ditanggung oleh pihak salon kecantikan. Uang makan ditetapkan harian untuk 1 kali makan sejumlah tertentu, misalnya 7.500 per hari dan diberikan bulanannya. Uang makan ini diberikan proporsional sehingga jika mereka tidak masuk kerja, maka uang makan bisa dipotong sejumlah hari tidak masuk kerja. Di sini kita mempunyai sistem absensi yang bisa mendeteksi hadir tidaknya seorang pegawai atau karyawan tersebut. Kemudian bagi hasil. Nah, bagi hasil di sini dimaksud untuk berbagai perawatan yang ditetapkan bagi hasil dari ongkos perawatan yang masuk antara salon dengan 5 tenaga kerja. Jadi bagi hasil dari pelanggan yang dilayani untuk berbagai perawatan bisa ditetapkan bagi hasil dari ongkos perawatan yang masuk antara salon dengan tenaga kerja. Misalnya untuk potong rambut bagi hasil 70% untuk salon dan 30%-nya itu untuk hairstylist. Nah, jika ongkos potong rambut berjumlah 15.000 per pelanggan dan hairstylist telah melayani 3 pelanggan, maka dia mendapatkan bagi hasil yaitu sejumlah 15.000 dikali 3 dikali dengan 30%, yang mana ini berjumlah 13.500. Nah, sisanya adalah bagian salon untuk kita. Sehingga makin mahal ongkos perawatan, maka makin besar juga bagi hasilnya. Untuk perawatan seperti manicure atau pedicure, luluran, refleksi
kaki. Ini bisa ditentukan presentasi yang sama atau berbeda dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya masuk dalam target pemasaran. Nah, yang pertama ini saya mengambil target pemasarannya yaitu dengan cara pengiklanan. Seperti yang kita tahu, dunia zaman sekarang sangatlah serba internet. Jadi, pengiklanan ini bisa dilakukan di sosial media dan semua orang akan bisa melihatnya karena internet ini bersifat global. Nah, pengiklanan ini juga merupakan alat utama pengusaha untuk mempengaruhi konsumennya. Pengiklanan ini dapat dilakukan oleh pengusaha lewat surat kabar, radio, majalah, bioskop, televisi, ataupun dalam bentuk poster-poster yang dipasar di pinggir jalan atau tempat-tempat yang strategis. Jadi dalam pengiklanan ini sangat banyak cara yang bisa dilakukan agar salon tersebut bisa dikenal oleh banyak orang. Kemudian yang kedua itu ada penjualan pribadi. Penjualan pribadi ini merupakan alat utama bagi pengusaha untuk melakukan kontak langsung dengan calon konsumennya. Jadi, maksud di sini konsumen itu datang sendiri di salon tersebut. Jadi, yang mana di sini dimaksud pemilik salon atau penjual bertemu langsung dengan konsumennya di dunia nyata, tidak berbentuk virtual. Nah, dengan kontak langsung ini diharapkan hubungan dan interaksi yang ditimbulkan dari si konsumen dan si pemilik salon bisa membangun aura positif antara pengusaha dengan calon konsumennya itu. Nah, yang termasuk dalam personal selling adalah door-to-door selling, mail order, telepon selling, dan direct selling. Kemudian yang ketiga ada promosi penjualan atau sales promotion. Nah, ini merupakan kegiatan perusahaan untuk menjajankan produk yang dipasarkannya sedemikian rupa, sehingga konsumen akan mudah untuk melihatnya dan bahkan dengan cara penempatan dan pengaturan tertentu, maka produk tersebut akan menarik perhatian konsumen. Jadi ini lebih mudah bagi si konsumennya mengetahui barang atau produk yang ada di salon tersebut. Terakhir ada publisitas atau mempublish ya. Nah, ini merupakan cara yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen agar mereka menjadi tahu dan menyenangi produk yang dipasarkannya. Hal ini berbeda dengan promosi, di mana di dalam melakukan publisitas, perusahaan tidak melakukan hal yang bersifat komersial. Nah, publisitas merupakan suatu alat promosi yang mampu membentuk opini masyarakat secara tepat sehingga sering disebut sebagai usaha untuk mensosialisasikan atau memasyarakatkan produk yang akan dipasarkan. Nah, setelah target pemasaran tersebut, terakhir ini ada kelanjutan usahanya. Tidak mungkin kan sebuah usaha hanya ngestak di situ-situ aja, tidak akan berlanjut atau tidaknya usaha itu tergantung dari cara pemasaran yang benar. Nah, dari keuntungan yang didapatkan dari pemasaran salon tersebut,
30% dari keuntungan dan 20% akan ditabung, kemudian 50% akan dibagi keuntungannya. Memang tidak terlalu besar dari pembagian keuntungannya, namun ini adalah awal dari usaha yang akan terus berkembang dan akhirnya akan meraup keuntungan yang lebih besar. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.